Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu dengan salah satu jamaah dari Pak Ito. Beliau ini salah satu jamaah kita, dan pengalaman seperti apa yang beliau alami di Tanah Suci nanti kita dengarkan sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ibu Noris. Saya asli dari NTT dan sekarang saya tinggal di Yogyakarta. Saya seorang mualaf. Saya memiliki 3 orang putra. Suami saya seorang polisi. Aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga, dan saya juga punya usaha kecil, Pak. Ya, usaha kecil saya itu saya bangun jam 2 pagi, masak-masak untuk jualan di pagi hari, sekitar habis subuh sampai jam 6. Dan dari uang hasil saya itu saya nabung untuk pakai biaya umroh. Perjalanan umroh saya, niat awalnya dulu ya Pak ya, niat awalnya ke sana itu memang saya pertama ingin mengantarkan ibu mertua saya yang sudah lansia. Jadi beliau kan pengen umroh, jadi saya juga ingin mengantarkan beliau, terus saya juga punya niat umroh. Jadi kami berangkat. Waktu itu awal perjalanannya itu bagi saya itu menyenangkan, karena pengalaman pertama naik pesawat selama 10 jam. Itu adalah pengalaman yang paling dahsyat, karena biasanya dari sini ke NTT hanya 2 jam. Jadi waktunya kami itu kami pergunakan sebaik mungkin di masjid. Berarti full untuk ibadah iya, gitu ya? Full untuk ibadah hari itu. Dan pengalaman paling istimewa yang saya tidak pernah lupakan, yaitu waktu punya niat ingin cium Hajar Aswad. Malam itu habis sholat Isya saya ngajak 2 teman saya. Jadi waktu itu kami berangkat dari hotel ke masjid itu jam 1 malam. Dan waktu tawaf pertama itu dalam hati saya itu, doa saya itu hanya kayak gini. Ya Allah, pantas nggak sih aku cium Hajar Aswad? Kalau pantas aku dimudahkan, kalau nggak pantas ya nggak apa-apa. Itu tawaf pertamanya. Tawaf kedua kok kami langsung mendekat di dekat Ka'bah. Iya. Di lingkaran tengah di gitu ya? lingkaran yang paling dekat dengan Ka'bah itu. Terus waktu tawaf keduanya itu tiba-tiba tuh saya nabrak kayak tembok itu loh. Kayak ada pembatas tembok kecil di situ. Nah, di situ saya lihat kok di depannya tuh ada apa? Laskarnya. Ada askar ya? Ya, ada laskarnya itu. Terus saya pikir Hajar Aswad itu yang mana? Karena memang saya nggak tahu. Jadi saya udah mentok di situ, sedangkan teman saya yang saat itu kakinya makin menjauh dari Ka'bah. Sedangkan jadi terpisah ya, Bu? Iya, terpisah. Padahal kami bertiga tuh jalannya tuh sambil pegangan. Tapi teman saya tuh nggak nabrak tembok pemisah itu. Jadi dia malah lanjut perjalanannya. Saya kepentok lah di situ di tembok itu. Terus teman saya yang satu megang di belakang saya. Nah, waktu di situ saya lihat kok kayak ada apa itu namanya, kayak hitam. Bukan Bulatan itu ya? Yang bulatan kayak aluminium itu loh Pak. Iya, itu berarti Hajar Aswad itu ya? Iya, saya pikir apakah ini Hajar Aswad, tapi saya lihat orang pada megang itu, saya juga ikutan, tapi jaraknya masih agak jauh. Jadi tangan saya hanya cuma megang pinggirnya kayak gini, langsung saya dalam hati, ya Allah, pantaskan aku untuk cium Hajar Aswad. Tapi kalau enggak pun enggak apa-apa, saya ngulangi lagi kalimat itu. Lah setelah saya selesai baca doa itu dalam hati, tiba-tiba kepala saya langsung masuk di Hajar Aswad itu. Itu kan banyak orang tuh, Bu? Itu banyak orang dan jarak saya tuh masih agak jauh. Tangan saya hanya kena pinggirnya aja. Iya. Kok bisa tiba-tiba di depan saya tuh banyak orang. Oh gitu. Terus? Jadi waktu saya juga bingung kenapa kepala saya masuk di situ. Jadi waktu masuk di Hajar Aswad itu, saya langsung berdoa lama. Saya pikir nanti kan akan ditarik orang, pikiran saya seperti itu. Kok tidak ada yang narik-narik? Saya angkatlah kepala saya perhatikan batunya, saya elus-elus batunya, saya lihat warnanya, terus saya lihat ke kiri kanan kok tidak ada orang sama sekali. Akhirnya saya cium lagi Hajar Aswadnya.
Setelah itu saya cium lagi, lama sekali. Kok tidak ada yang narik-narik saya. Saya lihat kiri kanan itu udah kabut semua. Si polisi laskarnya itu udah tidak kelihatan. Orang-orangnya juga. Orang-orang pun tidak ada. Saya tidak mendengar apa-apa. Pokoknya sepi dan yang ada tuh hanya kabut putih. Nah di situ saya ketakutan. Saya ngambil HP saya di depan Hajar Aswad itu. Saya ngambil HP. Saya WA suami saya, Pak, aku bisa cium Hajar Aswad. Terus suami saya masih menjawab alhamdulillah. Setelah itu saya masih agak-agak ketakutan, tapi berdiri di situ saya hanya udah nggak niat doa lagi karena udah takut kan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Rasanya campur aduk ya, Bu ya? Iya, saya pikir jangan sampai orang-orang udah pada pergi. Nah setelah itu saya dengar suara teman saya. Di saat teman saya manggil nama saya, dia minta tolong, Bu Nori, saya juga ingin mencium Hajar Aswad. Nah, waktu saya dengar suara teman saya itu baru saya noleh. Saya lihat, oh ada teman saya dan di situ penuh dengan orang. Oh, jadi baru kelihatan ya orang-orangnya? Iya, baru kelihatan orang-orangnya dan saya tahu saya nggak bisa bergerak. Nah di situ saya memang agak miringkan badan, saya narik teman saya untuk cium Hajar Aswadnya. Tapi waktu saya narik itu dia bilang, Bu Noris kaki saya nggak bisa bergerak. Terus saya bilang kalau gitu kita mundur saja. Akhirnya kita mundur, kita tawaf lagi sekali lagi. Pas di depan Hajar Aswad itu dikasih kayak jalan lorong lurus, nggak ada orang di situ. Nah itu tampak sengaja tuh saya dorong teman saya. Saya dorong teman saya baru aja mau cium Hajar Aswad ditarik sampai luka ininya pelipisnya. Jadi dia bilang dia belum sempat gimana baru aja nunduk langsung ditarik. Kalau pengalaman keduanya itu kita udah disuruh antri di depan Hajar Ismailnya itu saya udah di depan kayak gini kan, kata laskarnya nunggu yang habis ini sholat ibu boleh masuk gitu. Udah nunggu gini tapi teman saya satu sakit perut. Jadi saya dalam pilihan yang benar-benar sulit, saya memilih untuk karena teman saya nggak tahu jalan, akhirnya saya memilih mengantarkan teman saya ke hotel ketimbang masuk ke situ. Jadi nggak jadi masuk Hajar Ismail. Iya, insya Allah bisa masuk lagi ya ke sana. Tapi ini luar biasa loh, jamaah sekalian. Beliau ini bisa masuk ke kerumunan Hajar Aswad, kemudian bisa mencium Hajar Aswad. Cium 2 kali itu. Cium 2 kali ya Bu bahkan itu. Kita yang badannya kuat aja itu kadang banyak yang nggak berhasil gitu. Tapi beliau ini karena beliau itu meminta pada Allah, ya Allah pantaskanlah diriku untuk mencium Hajar Aswad, maka yang terjadi Allah beri kemudahan. Jadi kalau untuk mencium Hajar Aswad ternyata itu tidak melulu harus fisik yang kuat, tetapi munajah kita pada Allah itu yang harus diseriusi. Minta pada Allah, ya Allah pantaskanlah saya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Terima kasih Ibu Noris, pengalamannya yang luar biasa. Ini insya Allah menjadi inspirasi bagi jamaah dan juga bagi teman-teman kita semua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah perjalanan umroh saya kemarin dimudahkan sama Allah, dan bagi saya perjalanan umroh kemarin itu adalah suatu pengobatan hati, ketenangan hati, dan untuk teman-teman yang belum berangkat umroh, saya doakan mudah-mudahan bisa umroh, karena di sana kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa berangkat umroh. Dan tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Saitur, dan selama pelayanan bersama Saitur alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, baik di penginapan, makanan, penerbangan, semuanya berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kedepannya Saitur lebih amanah, lebih baik lagi, banyak pengikutnya yang bersama Saitur, karena dengan Saitur saya rasa pelayanannya sudah baik. Alhamdulillah.